Ya, sahabat sekalian, kembali kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke poin ini dulu yang kita bahas tentang masih kasus ijazah palsunya Bapak Joko Widodo ini. Sebagaimana sudah sering kami sampaikan pada video, baik short video atau video yang durasi di atas 3 menit yang kami unggah di channel ini, sering kami katakan bahwa orang yang paling tidak ingin kasus ijazah palsu ini sampai ke persidangan ya Bapak Joko Widodo itu. Terbukti sampai saat ini nggak ada kabar lagi apakah berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau masih di kepolisian. Kalau menurut KUHAP ini sudah melewati batas waktu ya, yang seharusnya 14 hari setelah P19, 14 hari maksimal itu harus sudah dilimpahkan lagi ke kejaksaan untuk diperiksa lagi, diteliti lagi apakah bisa P21 atau tidak. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan. Artinya memang kasus ini dibiarkan terus mengambang tanpa ada tujuan untuk sampai ke persidangan. Itu yang sering kami sampaikan sebelumnya dan sampai sekarang terbukti bahwa orang yang paling tidak ingin kasus ijazah palsu ini sampai ke persidangan adalah Bapak Joko Widodo itu sendiri. Diulur-ulur terus dan info yang paling valid mengenai ini waktu Bang Egy Sujana mendapatkan SP3. Saat itu kan Egy Sujana menunjuk Pak Kapitra sebagai pengacaranya. Dan di acara Rakyat Bersuara Pak Kapitra mengatakan kasus ini tidak akan pernah sampai ke persidangan. Artinya tidak ada ruang, akan ditutup ruang pengadilan untuk membuktikan apakah ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu atau benar-benar palsu. Kan dua aja pilihannya, palsu atau benar-benar palsu. Ya, kembali ke Bang Rismon. Bang Rismon, kata Bang Hotman Paris, viral si Putra Batak. Bahkan berita tentang si Putra Batak, menurut Bang Hotman, mengalahkan berita serangan Presiden Amerika ke Iran. Bahkan posisi Bang Hotman yang selalu sebagai trend center atau sebagai fokus berita yang selalu ada namanya di sosial media bahkan di televisi, sekarang direbut oleh Bang Rismon si Putra Batak. Namun pada saat acara Hot Room kemarin yang terakhir ini, sepertinya Bang Hotman sangat marah atas tindakan Bang Rismon. Boleh sahabat sekalian cek, dan kami sudah ada unggah juga di channel kami ini, boleh dicek di channel YouTube Metro TV News ya. Di sana Bang Hotman sangat marah terhadap Rismon karena Rismon melakukan permintaan maaf. Itu katanya mempermalukan raja-raja Putra Batak. Bahkan si Hotman mengatakan ke Bang Rismon agar dia pulang ke Tapanuli, minta maaf kepada raja-raja adat, kepada raja-raja Sianipar atas apa yang dia lakukan sekarang ini, yaitu mempermalukan Putra Batak yang dulu palsu, sekarang asli Bung. Ya, tanpa merendahkan atau melecehkan atau melemahkan suku-suku lain, bahkan semua suku di Indonesia ini punya falsafah yang sangat tinggi, bahkan sangat baik. Semua suku tanpa membedakan manapun. Namun perlu kita ingat bahwa memang suku Batak ini agak keras ya, sama dengan Sulawesi, dia agak keras memang, dari nada suaranya memang keras dan punya ketegasan dan pendirian yang kuat. Ketika ada salah satunya yang salah satunya yang dianggap mencemarkan Putra Batak, bahkan kata Bang Hotman, ribuan orang Batak komen di akun Hotman mengenai si Bang Rismon itu. Baik, kita kembali ke masalah ijazah palsu dulu. Mas, ijazah palsu Jokowi tidak akan pernah bisa dipidanakan, nggak akan pernah sampai rezim ini berganti. Tidak akan pernah, makanya pengamat politik dan ekonomi si Pak Effendi Ghazali mengatakan mungkin sekitar tahun 2030 baru 36 baru mungkin kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Selama presidennya masih yang sekarang, mustahil untuk Pak Jokowi ini dipidanakan dalam kasus apapun, apalagi termasuk kasus ijazah palsunya ini. Karena kenapa? Karena sudah sangat banyak orang yang terlanjur menikmati hasil dari penggunaan dokumen palsu yang diduga palsu ya. Terlalu banyak.
terlalu banyak orang yang menikmati hasil dari penggunaan dokumen palsu yang diduga dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Dalam hal ini ijazah palsunya ya. Banyak sekali. Yang pertama yang paling menikmati hasil atas penggunaan ijazah palsu ini Rektor UGM, Ibu Opa Emilia. Perlu diingat ketika Bapak Joko Widodo menjabat sebagai presiden, saat itu juga sistem meritokrasi atau pengangkatan pejabat sesuai dengan jenjang karir dan prestasi itu dihilangkan. Tapi ditunjuk langsung oleh presiden. Dan saat itu Ibu Opa Emilia rektor pertama yang ditunjuk dan diangkat dan disumpah langsung oleh Bapak Joko Widodo. Jadi orang yang paling pertama secara real, secara nyata menikmati hasil dari penggunaan dokumen yang diduga palsu oleh Bapak Joko Widodo ya Rektor UGM. Itu yang paling pertama, itu yang sangat menikmati. Dan sampai sekarang Ibu Opa Emilia masih menjabat sebagai rektor. Yang kedua yang paling menikmati ya Pak Kapolri lah ya kan. Pak Kapolri kita saat ini Pak Listio Sigit ini kan diangkat jadi Kapolri masih zamannya Pak Jokowi dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Kapolri. Nah, dia salah satu orang yang sangat menikmati meskipun dia tidak terlibat dalam pembuatan dan apapun yang bahkan mungkin beliau tidak tahu ya tentang hal itu, tapi beliau sangat menikmati dari hasil penggunaan ijazah palsu karena dengan ijazah yang diduga palsu tersebut Bapak Joko Widodo bisa menjabat presiden selama dua periode bahkan dia jadi gubernur juga ya pakai ijazah itu. Padahal syarat untuk jadi presiden kan cuma ijazah SMA, cuma lulusan SMA. Kenapa dia memakai? Kenapa harus pakai ijazah S1 kalau memang tidak ada? Kesalahan Bapak Joko Widodo itu karena mengaku lulusan UGM. Kalau saja beliau mengaku lulusan UGD, tidak akan serepot dan seribet seperti sekarang ini. Jadi benar kata Bang Lintas Alatas bahwa karena Jokowi dilindungi rezim. Iyalah karena rezim ini juga memang ada perannya Pak Joko Widodo. Sebagaimana kan Pak Prabowo mengatakan kita bisa menang karena didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi. Nah, itu. Jadi Pak Prabowo sendiri itu sudah merasa bahwa kemenangan atau bisanya dia dilantik menjadi presiden itu karena sumbangsi Bapak Joko Widodo, bukan karena dipilih oleh rakyat Indonesia. Bukan. Beliau juga menyadari itu. Kalau benar Bapak Joko Widodo merasa bahwa dia menjadi presiden atau dilantik sebagai presiden karena betul-betul 58% masyarakat Indonesia memilihnya, otomatis kebijakannya atau tindakannya akan lebih berpihak kepada mayoritas rakyat Indonesia, termasuk rakyat kecil ya. Nah, tapi apa yang kita bisa lihat sekarang ini? Pak Prabowo, kebijakannya itu hanya bisa dibilang untuk menguntungkan orang-orang yang dulu membantu dia menjadi presiden. Ini juga Pak Bahlil Lahadalia itu termasuk orang yang sangat menikmati hasil dari penggunaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Selama kecuali mungkin ya kalau mudah-mudahan lah Pak Prabowo yang diberikan hidayah atau dia kembali kepada mental prajurit atau tentara yang tegas, mungkin saja itu terjadi bahwa bisa diadili Bapak Joko Widodo atau bisa disidangkan minimal sampai ke persidangan lah. Tapi sejauh ini dan sampai seterusnya segala upaya akan dilakukan oleh pihak pemilik tembok Ratapan Solo atau Bapak Joko Widodo itu terfokus ada yang bertanya sebentar dulu. Minta maaf ya, dimaafkan. Abang ini siapa? Oh, saya rakyat biasa saja. Artinya orang biasa yang mengamati, yang bisa dibilang mengamati perkembangan di negeri ini ya. Orang biasa saja. Kalau ingin melihat saya secara lebih banyak itu mungkin cari di YouTube di channel-channel yang lain ya. Nama saya itu Awi Penunggang Kuda. Nah, boleh diklik di YouTube mungkin Penunggang Kuda, itu akan muncul di beberapa channel-channel dakwah ya. Kebetulan kami adalah, mohon maaf sebelumnya, kami adalah salah satu bagian dari para dai-dai muslim yang ada di online ini. Saya tergabung dalam media dakwah muslim dan saya salah satu dari salah satu orang yang dijadikan pimpinan di situ. Di setiap acara-acara diskusi atau debat-debat lintas agama, saya adalah ditunjuk sebagai perwakilan yang memimpin pihak muslim. Oke.
begitu ya. Jadi bukan orang terkenal, saya bukan orang terkenal, bukan mahasiswa, cuma saya memang terbiasa untuk mengomentari hal-hal yang menyangkut kebijakan atau apa-apa di negeri ini. Di tahun 2014, 2017 saya punya akun YouTube itu siaran TV kabel, di banned karena terlalu frontal mengoreksi pemerintahan. Yang jelasnya saya bukan cebong ya, saya bukan termul. Pak Prabowo kebijakannya manut Jokowi, ya iyalah, karena memang Jokowi kan bosnya. Pak Prabowo itu apa kata Jokowi lah, hidup Jokowi. Kebijakan apa Pak Prabowo ini yang kira-kira menurut sahabat sekalian sangat berdampak positif bagi masyarakat saat ini? Ada kebijakan yang paling aneh ya, paling aneh belakangan ini, yang baru-baru juga saya bilang. Ini yang paling aneh dan paling tidak masuk akal. Anak sekolah untuk menghemat BBM katanya itu anak-anak diliburkan belajar dari rumah. Ya untuk menghemat BBM. Tapi tetap ke sekolah untuk ambil MBG. Nah, ini sama dengan kita dipaksa untuk dungu ya. Diliburkan anak sekolah ini, nggak usah ke sekolah. Karena untuk menghemat biaya BBM katanya kalau dia naik motor atau diantar orang tuanya kan itu pakai BBM ke sekolah, diantar kakaknya. Tapi tetap harus ke sekolah untuk ngambil MBG. Ini kan aneh kan? Itu aneh sekali. Ada sekali yang begitu ya. Waalaikumsalam ya, salam ya. Jadi itu yang bisa kami komentari. Joko gurunya Wowo, iya betul, mentornya Pak Joko Widodo memang mentornya, mentor dari, sedangkan Pak Prabowo sendiri pernah bilang bahwa mentor dia dalam hal politik adalah Pak Jokowi. Nah sekarang kan Pak Prabowo ini mengikuti polanya Pak Jokowi dalam mengambil kebijakan. Dia pelihara orang-orang bermasalah. Jadi yang korupsi-korupsi dibiarkan. Jadi suatu hari itu menjadi sandera bagi tokoh tersebut. Sering kami mendoakan pemimpin negeri ini. Sering kami mendoakan, sering sekali. Kami sangat sering mendoakan para pemimpin negeri ini semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan yang paling penting diberikan hidayah dalam memimpin negeri ini. Semoga kebijaksanaannya tidak menurut satu golongan atau tidak mengikuti satu rakyat tertentu. Tapi yang paling penting ini ya para sahabat sekalian ya, yang paling penting saat ini adalah seorang pemimpin yang mengikuti apa maunya Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau pemimpin itu hanya mengikuti maunya rakyat kan tidak semuanya sama. Ada rakyat A, B, C, D. Nah, ini yang kami biasa doakan, kami sering doakan kepada siapapun. Bahkan kepada pemimpin negeri ini, kepada Pak Prabowo kami doakan semoga dia dimudahkan dalam segala urusan dan mengambil kebijakan yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau kebijakannya masalah MBG ini kan bukan cuma saya, bahkan sudah banyak para ahli yang mengomentari masalah MBG ini, bahkan menolak tentang MBG ini. Satu kata untuk Jokowi, apa bang? Bertobatlah ya. Jadi kepada Bapak Jokowi ini ya, satu kalimat bukan satu kata. Satu kalimat kepada Bapak Jokowi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kebohongan yang dibawa sampai ke kuburan. Mengenai kasus ijazah palsunya, niscaya nanti pasti akan ketahuan. Jadi sebaiknya Bapak Joko Widodo sebelum pihak pengadilan atau pihak yang berwenang atau apapun namanya yang menyampaikan dan memutuskan bahwa itu ijazah palsu, sebaiknya Bapak Joko Widodo melakukan permohonan maaf. Itu akan lebih negarawan dan lebih diacungi jempol ketika Bapak Joko Widodo mengatakan, saya memohon maaf karena telah menggunakan dokumen palsu. Namun demikian tujuan saya adalah untuk membangun negeri ini, untuk kebaikan negeri ini. Jadi mungkin kesalahan saya memang besar, tapi mungkin juga jasa-jasa saya besar sehingga bisa dipakai asas pemakluman. Ini akan lebih baik kalau Bapak Joko Widodo menyampaikan hal yang demikian. Ya, karena bagaimana ya? Bapak Joko Widodo ini kan selalu merasa dia masih menguasai semua penentu kebijakan di negeri ini. Dia masih memegang kepalanya. Dia masih memegang Kapolri. Dia masih memegang presiden, kebetulan anaknya jadi wapres kan.
keras aja bang, nggak apa-apa bang. Ya keras kami ini, tidak malu-malu. Kami sangat keras untuk kasus ijazah palsu ini, nggak apa-apa. Bahkan sering di video kami unggah itu kami sangat keras menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo yang katanya dari UGM itu, dalam hal ini ijazah sarjana S1 itu 100%. Kami nyatakan kami juga palsu 100% tanpa harus melihat ijazah aslinya. Tanpa kami harus melihat ijazah aslinya, tanpa kami harus melihat skripsinya, kami bisa menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo tersebut palsu. Hanya dengan melihat dari kebiasaan Bapak Joko Widodo sendiri. Bapak Jokowi itu kalau dia memiliki sesuatu, dia kan orang suka pamer. Dia suka pamer. Bahkan tol yang bukan dia yang bangun, dia yang datang untuk itu resmikan, meskipun itu dibangun oleh swasta tanpa ada campur tangan pemerintah di situ, dia datang. Ketika dia, mungkin sahabat sekalian masih ingat, ketika dia mau naik chopper, Harley Davidson itu kan mau chopper, tanpa ditanya dia tunjukkan STNK ada, BPKB ada, surat uji ada, SIM ada, dia tunjukkan karena itu dia yakini asli. Ijazahnya mana berani dia, nggak berani. Jadi Bapak Joko Widodo itu orang yang sangat percaya diri sebenarnya pada hal-hal tertentu ya, kecuali satu saja, ini ijazahnya yang dia tidak percaya diri. Hal-hal lain bahkan dia mengklaim meskipun bukan dia berani. Termasuk SMK, apa itu mobil, macam-macam lah dia berani mengklaim. Tapi soal ijazah ini dia nggak berani, nggak pernah berani. Lagian begini, sahabat sekalian ya, orang waras mana yang tidak merasa bangga sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada? Dan anehnya Bapak Joko Widodo ini, dia akan merasa lulusan Gadjah Mada ini, Universitas Gadjah Mada, alumni UGM, pemegang ijazah UGM. Ketika dia ditanya soal ijazahnya, dianggap menghina. Ini kan aneh kan? Kok dia mengaku lulusan UGM, tapi ketika dianggap ditanya soal ijazahnya mana, kok malah katanya menghina? Ini logikanya itu nggak masuk, ya nggak masuk. UGM juga kita senggol, UGM ini kita senggol. UGM rektornya itu orang yang paling menikmati, orang paling pertama kali menikmati penggunaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo, ya rektornya UGM yang sekarang ini, Ibu Opa Emilia. Karena dia diangkat, dilantik dan disumpah oleh Bapak Joko Widodo langsung, bukan melalui proses meritokrasi atau melalui jenjang karir dan prestasi, tidak. Dia ditunjuk langsung oleh Bapak Joko Widodo, sehingga pihak UGM atau rektornya ini harus betul-betul matian balas budi, balas jasa kan. Jadi itu kan polanya Pak Jokowi kan polanya seperti itu. Jadi Ibu Opa Emilia ini dia terus harus membela tentang ijazah palsunya Bapak Joko Widodo. Dia orang yang pertama menikmati itu. Tapi percayalah, sekali lagi kami katakan, tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kebohongan yang terbawa sampai ke kuburan. Pasti terbongkar. Ya, selain dia penuh manipulasi, memang serakah juga Bapak Jokowi ini ya. Sangat serakah beliau. Luar biasa. Saya sambil minum kopi dulu ya kawan ya. Sangat luar biasa. Kebijakannya itu yang terakhir sekarang ini yang kemudian baru saja dikomentari lagi, saya lihat memang mengenai dia yang ekspor pasir laut itu kan, 20 tahun ditutup itu oleh Pak SBY, tidak boleh ekspor pasir laut. Di akhir masa jabatannya dia buka itu. Betul. Kalau ijazah asli Bapak Joko Widodo nggak mungkin sewa baset dan pengacara. Betul, ngapain dia buang-buang biaya yang mungkin sudah ratusan miliar ya, hanya untuk menunjukkan ijazah palsunya. Satu kesalahan juga menurut Pak Rocky Gerung, satu kesalahan kita itu karena meminta Pak Joko Widodo memperlihatkan ijazah aslinya, sedangkan itu tidak ada. Seharusnya memang minta Pak Joko Widodo itu memperlihatkan ijazah palsunya. Iya sih, benar juga sih ya. Ya sahabat sekalian, jangan lupa ya di subrek, di like, dan kalau ada produk yang tampil ya belilah produk di tempat kami, dan kalau ada stiker-stikernya boleh juga. Yalah, dan ketika orang menjadi termul, yang proto Jokowi pasti termul, pasti, dan ketika orang menjadi termul pasti dungu, pasti akalnya tidak terpakai secara maksimal. Ketika dia sudah jadi termul, harus dilawan memang, iya betul. Ketika jadi termul, contoh bukti terakhir Rismon. Bang Rismon itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi dia punya keilmuan ya tentang analisa suatu data berupa gambar ya. Dia punya keilmuan di situ, dan sebelum dia jadi termul
logikanya masih jalan. Sekarang setelah jadi termul, dia berusaha menyerang Pak Roy Suryo. Nah, satu pertama kan ada video itu di Bali Academy, dia menyerang Pak Roy Suryo, dia mengatakan Pak Roy Suryo begini-begini, padahal Pak Roy Suryo itu pernah jadi menteri. Seharusnya dia tidak merendahkan Pak Roy Suryo, sedangkan dia mulai diusut katanya juga dia menggunakan ijazah, diduga menggunakan ijazah palsu dari Yamaguchi itu. Aku termul bang, oh ya nggak apa-apa, mohon maaf kalau jika merasa tersinggung, cuma kenyataannya begitu. Kalau kami melihat memang termul itu akalnya itu tidak maksimal dipakai, tingkat kewarasannya dikurangin, padahal dia punya itu. Semua kita manusia ini kan diberikan akal, cuma pada saat sudah jadi termul tingkat kewarasannya berkurang dan akalnya tidak dimaksimalkan untuk dipakai. Ya, ada istri saya juga menyimak di sini. Tidak berhasil diberi Jokowi toko murah dan dengan kualitas rendah. Berhasil. Betul lagi diberi Jokowi lagi. Bang Risman Bang nanti seperti channel si Risman cari subscriber doang. Enggak, kita tidak cari subscriber doang, enggak. Banyak subscriber yang enggak cari subscriber. Di channel yang Bang Risman itu Bali Academy itu dia kan sebelumnya itu kolom komentarnya dibuka. Tapi begitu terakhir ini, ketika dia mengunggah video yang menyerang Pak Roy Suryo yang ada 8 poin disampaikan di situ, itu dia tidak buka kolom komentarnya. Nanti kami akan bikin video, namun kolom komentar dari channel kami yang kami ambil, kami tampilkan di situ. Hai Kak, ya, hai semuanya ya. Rismon nggak ngacar, Roy Suryo pernah jadi menteri, betul. Sedangkan Rismon siapa? Betul Pak. Namun cuman kayaknya ini memang Rismon ada target yang diberikan dari pihak pemilik Tembok Ratapan Solo atau Pak Joko Widodo, pihak Pak Joko Widodo, ada target yang harus dilakukan oleh Rismon. Seperti kata Ustadz Hosinuddin bahwa kau Rismon nanti setelah capek dipermalukan oleh Bapak Jokowi, disuruh sana sini, disuruh untuk membersihkan yang kemungkinan bisa dibersihkan oleh Rismon. Setelah itu baru dia ditumbalkan sebagai sapi korban. Sekarang kan Rismon ini tugasnya sebagai sapi bajak. Sana kemari bersihin yang mungkin dia bisa bersihkan tapi ternyata nggak bisa karena orang sudah terlanjur tidak ada yang percaya dengan Rismon. Apapun kata Rismon saat ini tentang Pak Roy Suryo, menyerang Pak Roy Suryo, menyerang Ibu Tifa, ya nggak ngaruh karena orang akan lebih percaya kepada orang yang konsisten. Meskipun dia salah kan, tapi dia konsisten bertahan. Artinya bertanggung jawab di situ. Meskipun dia salah, orang akan lebih bersimpati ke situ daripada orang yang seperti Bang Rismon ini yang tidak baru saja mengatakan 11.000 triliun palsu, tiba-tiba langsung asli. Pasti areanya ada baratnya. Ngaca Roy Suryo menteri ya. Wah, ada juga ini yang mengatakan Roy Suryo maling panci, menteri maling panci. Jadi begini ya sahabat sekalian, mengenai apa namanya itu kasusnya Pak Roy Suryo. Dia kan sudah pernah menjalani hukumannya. Memang dia pernah terduga mengenai masalah panci dan lain-lain itu ya, yang dari rumah jabatan dibawa pulang itu, dan dia dilaporkan dan dia sudah menjalani hukuman itu, sudah menjalani pidananya. Jadi saya rasa tidak lagi perlu kita persoalkan itu karena dia sudah menjalani hukumannya. Kita mau bilang apapun dia sudah bertanggung jawab atas hal itu. Ya, jadi kepada teman-teman termul, kalau narasi-narasi itu terus dibangun ya kurang pas karena Pak Roy Suryo itu sudah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut. Ini saya belum baca itu ya, belum lihat itu ya mengenai pengakuan istrinya Bang Rismon di Langkah Update. Nanti saya juga sebrek ke Langkah Update itu. Nanti saya coba lihat ya bagaimana apa yang di situ disampaikan. Sangat memalukan memang. Dan ketika dan ini juga kenapa ini berlarut-larut ya, padahal sederhana sekali ini mengenai kasus ijazah palsu ya, sangat sederhana. Kalau kata penasehatnya Pak Kapolri, siapa sih namanya itu yang sudah tua itu ya, dia katanya bisa selesaikan kasus ini dalam waktu 2 bulan paling lama. Bahkan penyidik yang lain mengatakan 2 minggu. Tapi kenapa nggak selesai? Memang sengaja dipelihara, jangan sampai selesai di kasus. Karena jika terbukti
Jika dinyatakan terbukti ini palsu, dan pasti akan terbukti palsu, pasti akan terbukti karena sekarang lawannya bukan seperti dulu. Kalau dulu kan cuman Bambang Tri. Bambang Tri bukan siapa-siapa, cuma seorang jurnalis. Dan Gus Nur. Gus Nur juga waktu itu bukan siapa-siapa. Nah, makanya dia dipenjarakan tanpa pernah melihat ijazah aslinya Bapak Joko Widodo. Tapi sekarang jika kasus ini masuk ke pengadilan, mau dipakai pola kayak Bambang Tri, pengadilan Bambang Tri dan Gus Nur atau pengadilan sesat, itu tidak akan bisa karena sekarang semua media mainstream, semua televisi tertuju ke kasus ini. Kalau dulu waktunya Bambang Tri dan Gus Nur itu tidak ada media mainstream yang memberitakan. Bahkan channel YouTube cuman punyanya Gus Nur sendiri. Bahkan Gus Nur tidak lagi karena dia menjalani sidang, cuma beberapa channel YouTube yang memberitakan itu. Jadi tidak booming. Kalau sekarang masuk ke persidangan, kenapa Pak Jokowi menghindari ini? Karena ya dia tahu kalau ini masuk ke persidangan, semua media meliput, bahkan YouTuber, mungkin ada ratusan channel ya yang membahas hal ini. Wah, ini masalah jika mau dikondisikan lagi di persidangannya susah. Hakim sulit untuk diatur. Orang nomor 2 di Konoha. Coba kita tanya. Ditanya yang suku nggak jawab sama sekali. Betul sekali. Orang nomor 2 di Konoha. Apakah ijazah Roy Suryo palsu, Bang? Tidak. Ijazah Roy Suryo asli, nggak ada yang palsu. Makanya Roy Suryo itu tidak pernah diajak untuk restoratif karena nggak ada titik lemahnya. Sulit untuk dimasukin karena nggak ada titik lemahnya. Bahkan dia salah satu seorang bangsawan ya kalau tidak salah ya, Raden Kanjeng Maskah kalau nggak salah ya. Jadi Roy Suryo memang ini jalan itu membabi buta saja. Kalau mau diusut ijazahnya, dia asli lulusan UGM. Dia memang lulusan UGM. Bahkan dia S2-nya kalau tidak salah juga di UGM ya, kalau nggak salah itu. Iya, Jokowi akan terus obral RJ. Dia akan terus sebarkan broker termul untuk bikin sayembara dan hadiahnya besar kayaknya. Kami cuma mendengar saja. Dia akan terus yang paling masif ini siapa namanya ini? Rasman, yang ketua umum aku Jokowi. Ketua umumnya kami Jokowi ya. Rasman ini kan belakangan, dan siapa yang satu lagi ini si Farhad Abbas. Ini broker makelar luar biasanya Jokowi untuk disuruh mengajak para ini RJ. Itu yang akan terus dilakukan itu. RJ karena orang yang paling takut kasus ini sampai ke persidangan itu adalah Bapak Joko Widodo. Sehingga kami pernah membuat video khusus, pesan khusus kepada Pak Bang Refli Harun bahwa tidak usah lagi bikin gerakan tambahan ke sana kemari, ke MK, saat itu ke ke Komnas HAM. Biarkan saja ini kasus segera sampai ke pengadilan. Kami lebih setuju dengan Bang Ustadz Hosinuddin dan Bang Muhammad Sangaji yang mendorong kasus ini agar segera cepat disidangkan. Kekhawatiran Bang Refli Harun karena katanya persidangan ini bukan pembuktian ijazah tapi pembuktian tentang pencemaran nama baik. Apakah benar Roy Suryo melakukan pencemaran nama baik? Tapi kan Anda itu Bang Refli Harun bukan orang bodoh, itu kami pernah sampaikan. Anda ini bukan orang bodoh, dan perlu diketahui bahwa sudah ada 700 alat bukti, 30 ahli kalau tidak salah ya, 30 atau 20, dan 130 saksi yang diperiksa Polda Metro. Jelas ini bukan hanya untuk membuktikan pencemaran nama baik, jelas bukan. Jelas ini hanya untuk membuktikan keaslian suatu ijazah karena 500 sekian dokumen yang diambil dari UGM. Jelas persidangannya ini nanti jelas persidangan awalnya itu akan membuktikan apakah ini ijazah asli atau palsu, kemudian masuk kepada pokok perkara mengenai pencemaran nama baik. Jadi memang Bang Refli Harun ini terlalu kami mengenal Bang Refli Harun, mengetahui dia itu sudah lama sih, sejak dia bermasalah dengan Ketua MK. Kami waktu itu bersimpati sama beliau karena memang dia lurus, memang dia itu konstitusional dia. Waktu itu kan Ketua MK, waktu itu Mahkamah Konstitusi Pak Akil siapa gitu ya, terjerat korupsi. Nah saat itu kan dia berselisih dengan Bang Refli Harun.
Dan Refli Harun mengatakan nanti kita buktikan siapa yang terbukti di antara kita yang akan masuk penjara duluan karena kasus korupsi. Ternyata ketua MK itu yang bermasalah duluan. Nah, disitulah naik namanya Refli Harun itu pada saat itu. Kalau tidak salah tahun-tahun 2014-15 kalau nggak salah ya. Pokoknya saat itulah. Bang Refli Harun itu kan pakar ahli hukum tata negara. Beliau tidak kita nafikan keilmuannya di hal itu ya. Dan beliau juga orang yang lurus. Ketika dia kan pernah menjadi komisarisnya, salah satu komisaris BUMN yang diangkat oleh Pak Joko Widodo. Karena saat itu kan dia sempat menjadi juru kampanyenya Bapak Jokowi di periode pertama ya. Nah, setelah cuma berapa bulan dia jadi komisaris, dia entah mengundurkan diri atau dipecat, tapi ya jelasnya sudah tidak sejalan dengan ideologi yang dilakukan oleh kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Tidak bisa ini tidak dibodohi oleh fitnah ternak Rismon alias teroris. Nah, ini sudah salah, ini kurang update kawan satu ini. Bukan lagi teroris karena Rismon sudah tidak tergabung lagi. Jadi sudah Troy, cuma Tifa dan Roy. Nah, jadi para termul ini sekali lagi kami sampaikan mohon maaf sebelumnya, karena ketika sudah memilih menjadi termul, akal sehatnya itu kurang dipakai. Nalarnya tidak lagi digunakan secara maksimal. Bahkan logikanya pun diabaikan. Ya, betul, RH mencampur adukan kepentingan. Ya, itulah itulah kalau menurut kami ya, menurut tapi kan begini, Bang Refli Harun dan tim mungkin ada sahabat yang pernah menyimak video kami dulu pada saat di acara Rakyat Bersuara selesai ditayangkan, ada si Pak Jahmar Girsang itu kan. Saat itu kami bikin video bahwa menyampaikan pesan juga kepada Bang Refli Harun lillahi ta'ala, ini kami sampaikan bahwa sebaiknya Pak Jahmar Girsang ini dipecat dari timnya RRT karena berpotensi untuk memecah dengan narasi-narasinya yang di media yang selalu ambigu, menjatuhkan yang lain, mengangkat satu orang. Itu Pak Jahmar Girsang akhirnya terbukti. Dia adalah pengacaranya Roy Suryo yang mengantarkan Roy Suryo ke ke Solo untuk minta maaf atau melakukan restoratif justice. Jadi satu-satu kita berikan komentar yang kami bisa komentari, yang kami tahu saja, yang insya Allah kami mengomentari secara objektif, tidak terpengaruh dari agamanya, sukunya atau apapun itu. Cuma kami mengomentari saja dari pernyataan-pernyataannya. Kalau Bang Refli Harun, dia ini orangnya yang sangat berhati-hati memang. Selalu cari aman yang maksimal dalam tindakannya. Itu. Yang paling keras memang itu adalah Ustadz Ahmad Hosinuddin. Nah, salah satu inilah ya, di antara beberapa lawyer ya, di antara semuanya, yang paling menonjol di awal-awal itu kan, di kasus ini kan paling menonjol itu Ustadz Ahmad Hosinuddin, yang paling sering tampil di TV, yang paling sering tampil di media untuk dimintai diwawancara itu Pak Ustadz Hosinuddin. Itulah yang membuat Damai Hari Lubis terungkap kan kemarin beberapa hari yang lalu di acara catatan demokrasi di TV One. Akhirnya Pak Damai Hari Lubis mengatakan demikian, bahwa dia kesal kepada Bang Ahmad Hosinuddin karena dia yang paling sering tampil dan berbicara, sedangkan dia sendiri pada Damai Hari Lubis, pada DHL itu tidak pernah diundang TV, tidak pernah diundang untuk berbicara, untuk menyampaikan tanggapan-tanggapannya. Nah, disitulah ininya terjadi. Makanya ada benarnya itu suatu pesan dari Pak M. Taufik, MT yang di Solo itu, jangan terlalu sering tampil, baik kepada tersangka maupun pengacara, jangan terlalu sering menyampaikan komentar-komentar atau pendapat. Tidak perlu terlalu sering itu. Karena salah satu bukti, karena seringnya mengeluarkan bocoran-bocoran informasi seperti adanya emboss, adanya watermark, akhirnya kan diduga fisik ijazah Bapak Joko Widodo yang ditampilkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 itu diduga ditambahin emboss dan watermark, yang sebelumnya pada uploadan Pak Dian Sandi tidak terlihat sama sekali ada emboss dan watermark. Cuma karena pihak Roy Suryo CS ini sudah gembar-gembor bahwa yang asli itu harus ada tembok, harus ada emboss, ada watermark, ya dibikin lah kan. Nah,
700 putri mandek karena berkas kadaluarsa lebih dari 14 hari. Ya betul, betul Bang, tembok ratapan bokir. Betul. Nah ini karena sudah akhirnya kan terjadi perdebatan lagi. Setelah mandek begini, setelah kadaluarsa jadi bagaimana? Apakah akan di-close saja, tidak sampai ke pengadilan atau bagaimana? Kalau menurut analisa kami dari sudut pandang yang berbeda ini, Pak Jokowi ini sebenarnya ingin sekali mencabut laporannya, ingin sekali, cuma lagi menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat. Maksudnya begini, ketika ini RJ dicicil ya, step by step, satu persatu, itu akan ada nanti masanya di mana dia mencabut saja, karena tidak dibolehkan sebenarnya dalam satu ini mengenai KUHP ya, mengenai hukum acara pidana, tidak dibolehkan dilakukan suatu SP3 kepada satu orang saja di dalam satu laporan. Maksudnya begini, di dalam LP yang diajukan oleh Bapak Joko Widodo itu kan, anggaplah umpama nomor LP-nya 01, 05, 04, 205, 2025, ya kan? Anggaplah 01, 01, 01, 2025. Ini nomor LP-nya Pak Joko Widodo. Di dalam LP tersebut ada 8 orang yang dilaporkan 8 orang. Dilaporkan 8 orang. Terus yang pertama mendapat SP3 ini kan tuduhannya beda-beda. Pasal yang disangkakan beda-beda. Makanya dibagi klaster 1 dan klaster 2. Nah, sejak adanya pembagian klaster 1 dan klaster 2 ini, sejak itu pula ada niatan untuk tidak menindaklanjuti laporan ini sampai ke pengadilan. Makanya dibagi klaster 1 dan 2. Nah, agar bisa dicicil SP3-nya. Jadi Bapak Joko Widodo ini melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya bukan untuk suatu pembuktian di persidangan, tapi hanya untuk menakut-nakuti, mengancam, kalian sudah tersangka loh, hati-hati, gini kan. Ternyata orang yang ditersangkakan ini tidak takut. Nah, tidak takut. Nah, pada saat jadi tersangka 8 orang ini kan malah nggak ada yang kendor. Malah tetap pada posisinya menyatakan Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu. Seiring berjalannya waktu, Bapak Joko Widodo ini memasang orang-orangnya termasuk Rasman untuk mendekati pihak DHL dan Egy Sujana. Saat itu akhirnya singkat cerita terjadilah SP3 ke DHL karena ada 2 orang termul datang ke rumah Bang Egy dan lain-lain, terjadilah SP3. Seharusnya saat itu Bapak Joko Widodo langsung mencabut laporannya, tapi tidak. Ini kesalahannya. Karena gimana ya, satu laporan yang awalnya itu 8 orang, ini secara KUHP sahabat sekalian ya. Terus sekarang tinggal terus jadi 6 orang dan sekarang tinggal 5 orang. Kami ingin bercerita sedikit pengalaman pribadi. Sekitar tahun 2021 COVID waktu itu ya, COVID, saya ada di Jakarta. Kami bertiga, saya bersama 2 orang teman. Orang teman saya ini, sahabat saya ini orang Jakarta. Sudah berkeluarga semua kami. Melakukan penganiayaan kepada 1 orang. Ya dianggaplah penganiayaan kan, perkelahian begitu. Terus 1 orang korban. Melaporlah korban itu ke Polsek Mampang Perapatan. Nah, saya masih ingat ini. Lalu kami dijemput. Kebetulan saya kan tinggal di rumahnya teman itu. Dan 1 lagi rumahnya terpisah. Jadi saya dulu yang dijemput dengan berdua, kemudian 1 orang lagi dijemput. Jadi kami bertiga ditahan di Polsek Mampang Perapatan. Akhirnya disepakati damai ya. Disepakati dia meminta uang ganti rugi karena dia ada lecet, ada luka, memang perlu pengobatan rumah sakit, ada biaya pengobatan rumah sakit. Dan saat itu korban ini minta 36 juta sebagai uang damai. Kalau mau berdamai, tidak dilanjutkan kasusnya, minta di depan penyidik ini. Nah, 36 juta. Waktu itu kami menawar 20, dia nggak mau.
tetap di 36. Akhirnya diteleponlah keluarganya masing-masing. Jadi kami kan bertiga, jadi masing-masing 12 juta. Keesokan harinya datanglah istrinya teman saya berdua ini, masing-masing membawa duit 12 juta. Masing-masing bawa duit 12 juta. Artinya sudah 24 juta. Tinggal saya yang tidak punya uang, karena saya waktu itu sendirian di Jakarta ya. Tinggal saya nggak punya uang. Jadi saya bilang sama penyidik begini, nggak apa-apa Pak, karena saya tidak bisa bayar uang tebusan, biar dua teman saya itu aja, bebaskan aja dia, karena dia sudah bayar masing-masing 12 juta kan. Bebaskan saja dia, biar saja saya tinggal. Oh, penyidiknya bilang nggak bisa begitu katanya. Satu keluar semua, karena ini LP-nya cuma satu. Kalau temanmu itu lolos, bebas, kamu juga harus bebas, kata penyidiknya. Tidak mungkin satu LP ini, satu nomor LP ini sampai ke pengadilan, yang tadi dilaporkan 3 orang, sekarang tinggal 1 orang yang disidangkan, tidak mungkin katanya. Jadi kata penyidiknya, kamu tenang aja, pasti kamu bebas juga. Dipanggil lagi, aduh itu kan, dipanggillah korban. Sampaikanlah kepada korban apa adanya begini, kalau kamu mau terima silahkan, kalau tidak ya sudah, lanjut. Akhirnya saya pun dibebaskan karena nggak mungkin kasusnya akan sampai ke pengadilan jika sudah ada yang di SP3 dari satu LP itu, kecuali LP itu dicabut. LP-nya dicabut, baru dilaporkan lagi, ya kan? Nah pada saat itu mau tempuh jalan demikian, artinya korban mencabut LP, terus cuma saya dilaporkan kan nggak mungkin, karena saya bertiga. Pasti saya akan ngomong begini, saya 3 orang, tidak mungkin. Jadi seharusnya Bapak Joko Widodo itu ketika sudah SP3 1 orang, saat itu dia cabut LP, kemudian dilaporkan lagi yang lain. Nah ini kesalahannya dia. Jadi pelaporan Jokowi di Polda sudah mendek kadaluarsa, betul, itu mendek kadaluarsa, nggak ada lagi. Tidak akan ada sidang pembuktian ijazah Bapak Joko Widodo, nggak akan ada. Karena Bapak Joko Widodo sendiri yang paling tidak percaya bahwa ijazahnya asli, dia malah meyakini ijazahnya palsu. Kenapa? Dia tidak pernah mau memperlihatkannya. Kalau orang asli ijazahnya itu, itu Pak Asrul Sani itu loh, sederhana, langsung ditunjukkan saja. Apa masalahnya? Kata Ustadz Agim, ngomongin negara ini jangan terlalu lama-lama, bikin sakit hati, bikin kecewa saja, apalagi soal ijazah satu itu. Kita ini untuk, kata dia, pesannya kepada senior-senior, kalau ada yang nanya soal ijazah, kasih aja. Ini ijazah saya, mau teliti-teliti aja sudah. Logika sederhana saja, kasih lihat ijazah saya, diteliti betul. Betul Bang, kasih lihat saja kalau memang asli, siapapun. Ahli forensik dari manapun, bahkan dari luar negeri, kasih dia kalau memang asli itu ijazah. Cuma kan Bapak Jokowi, nah ini juga sih ya, mungkin ini jalan-jalannya Allah untuk menunjukkan keburukannya Bapak Jokowi, untuk memberikan dia pelajaran juga mungkin itu jalannya. Padahal untuk menjadi seorang gubernur atau presiden kan cuma perlu ijazah SMA saja. Kenapa dia sok-sok keren pakai ijazah, harus punya ijazah S1? Pak Kasmojo bolak-balik. Yang paling konyol ini Pak, kembali ke Pak Rismon Hasil Hasianipar ya. Kenapa ribuan orang Batak, kata Bang Hotman, ribuan orang Batak nge-DM dia di akunnya, mempersoalkan Rismon itu, memaki Rismon dan menanyakan Rismon itu. Kenapa ribuan orang Batak? Karena Rismon akan sulit untuk membantah pernyataannya sebelumnya. Sulit. Bang Riz meskipun dia mengatakan sudah melakukan penelitian ulang melalui translasi, transformasi dan rotasi, dia mendapatkan ke hasil yang berbeda, yaitu asli. Meskipun dia sampai keluar angkasa melakukan penelitian, rotasi dan translasi pencahayaan, tidak akan merubah pernyataan Pak Kasmojo yang mengatakan tidak mengenal Bapak Jokowi. Dan itu Rismon sendiri yang mewawancarai Pak Kasmojo. Jadi memang Rismon ini ketika jadi termul ya begitulah, akalnya langsung tidak bisa terpakai maksimal. Betul, Rismon bikin malu orang Batak. Saya ya betul, satu lagi juga sebenarnya ada orang Makassar yang jadi termul itu, si Andi Aswan yang mengaku orang Makassar, itu bikin malu juga. Bahkan banyak video orang Makassar yang di TikTok itu yang mengomentari si Andi Aswan itu, mengatakan, kamu jangan ngaku-ngaku orang Makassar. Orang Makassar tidak seperti itu katanya kan. Banyak sekali kejanggalan. Nggak ada benarnya itu ijazahnya Bapak Joko Widodo. Terus banyaklah muncullah ahli-ahli macam-macam lah untuk mengomentari
pakai aplikasi, si Andi Aswan juga pakai aplikasi apa, nggak perlu, saya nggak perlu pakai aplikasi apa itu untuk memastikan Bapak Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya cuma perlu satu orang saja, anaknya Mas Gibran, Jan Eeters. Jan Eeters bisa, Jan Eeters lah yang paling gampang sebenarnya untuk membuktikan ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu. Caranya, pernah sudah kami unggah di channel kami ini, foto Bapak Joko Widodo yang asli yang sebenarnya dengan foto Bapak Jokowi yang ada di ijazah itu, yang berkacamata dan berkumis tipis itu, coba disandingkan. Lalu tanya ke Jan Eeters, yang mana yang ente ini? Yang mana yang ente? Pasti dia nunjuk yang salah satu, tidak mungkin dia nunjuk kedua-duanya. Jadi tidak perlu ini apa pakai metode pencahayaan translasi kayak Bang Rismon itu, tidak perlu lah itu. Anak kecil saja, anak-anak yang terbelah, kepada termu-termu yang menyimak di sini, kalau punya anak yang di bawah 12 tahun umurnya, cobalah perlihatkan fotonya Bapak Joko Widodo yang presiden, yang pernah jadi presiden itu, dengan foto di ijazah sarjananya. Sandingkan lalu tanya ke anak Anda, apakah itu orang yang sama? Apakah itu orang yang sama? Pasti dia jawab bukan orang yang sama, kan? Bahkan kami katakan percuma penyidik atau siapapun sekolah tinggi-tinggi itu jika tidak bisa membedakan antara foto yang di ijazahnya Bapak Joko Widodo itu, yang diduga Bapak Joko Widodo itu, dia kan fotonya Bapak Joko Widodo sendiri. Kenapa Mas nggak maju dari awal? Saya sudah maju dari awal, cuma tidak di ini juga dari awal. Sejak munculnya itu kami sudah mengkritisi juga tentang fotonya tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo itu. Cuma kan tidak nampak, kita kan orang biasa saja, bukan seorang ketua BEM atau bukan jurnalis, tapi sebenarnya saya berdomisili di Jakarta, mungkin saya tiap hari juga akan tampil untuk membahas tentang ini. Tapi memang ada juga ini banyak motif lah untuk mengulur-ulur ini kasus ijazahnya Bapak Joko Widodo, banyak motif. Termasuk mungkin supaya tapi motif yang paling kuat adalah ya Bapak Joko Widodo sendiri yang takut. Kalau media ini kan semakin lama digoreng, semakin media makin senang, makin naik rating kan. Ya nggak ada untungnya juga buat masyarakat yang pasti. Jokowi presiden terbaik RI, cuma ya Jokowi presiden terbaik RI hanya orang dangkal yang menjatuhkannya. Kami tidak menjatuhkannya. Buktinya dia tidak ada yang menjatuhkan Bapak Jokowi Widodo. Buktinya dia selesai masa jabatannya 2 periode, nggak ada yang menjatuhkan dia. Kalau dikatakan orang yang menjatuhkan, nggak pernah. Jokowi Widodo tidak pernah dijatuhkan selama jadi presiden. Ya, cuma kalau menurut CCORC, apakah Pak Joko Widodo ini presiden nomor 2 terkorup seluruh dunia. Kalau dibilang dia presiden terbaik, coba lihat di kolom-kolom komentar sosial media ya dimanapun yang membahas tentang ijazah palsu atau tentang Jokowi. Coba disimak aja ya sahabat sekalian, itu pasti mayoritas mengatakan ngibul macam-macam dan lain-lain atau hal-hal yang negatif tentang Bapak Jokowi. Mungkin memang terbaik di kalangan bagi orang-orang tertentu ya, bisa jadi itu terbaik bagi orang-orang tertentu, tapi bagi mayoritas tidak, jauh. Kebijakannya sangat menyengsarakan. Apalagi ini ini kan hilirisasi kalian yang anak sekolah atau bukan pelaku bisnis seperti itu tidak terdampak tentang hilirisasi. Saya pribadi dan banyak teman-teman saya yang sangat terdampak tentang hilirisasi ini. Pengusaha-pengusaha kecil itu mati gara-gara adanya hilirisasi ini. Ya, OCCRP. Ya, OCCRP. Tentang program hilirisasi itu ini ya, untuk ini fakta yang terjadi di lapangan. Kami mengetahui itu, kami pelaku di situ dan kami tersingkir karena kami bukan kapital, bukan yang besar, bukan pengusaha besar. Jadi yang namanya hilirisasi itu contoh satu tambang batu bara atau nikel ya. Yang paling dihilirisasi ini kan nikel terus. Ketika sebelum ada peraturan hilirisasi itu, para penambang kecil atau rakyat setempat boleh menambang dengan izin pastinya dan boleh menjual langsung hasilnya. Dia nambang, dia dapat, dia boleh jual langsung sesuai kemauan dia mau jual kemana. Dan boleh dijual dengan harga yang dia tentukan, dia pilih. Umpama saya merasa ini murah, saya nggak jadi jual ke ini. Saya cari buyer sendiri. Tapi namanya hilirisasi ini nggak boleh. Kita hanya boleh menjual hasil tambang kita ke yang ditunjuk. Contoh IMIP. Atau ke mana yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh ekspor sendiri. Tidak boleh lagi. Itulah namanya hilirisasi. Jadi banyak penambang kecil, pengusaha kecil yang akhirnya tersingkir karena tidak sanggup bersaing dengan
yang kapital ini, yang pemodal besar. Itu efek daripada hilirisasi. Jadi program-program hilirisasi ini adalah program yang sangat menyengsarakan masyarakat. Sangat menyengsarakan karena yang akan maju hanya pengusaha-pengusaha besar. Yang besar saja yang punya modal besar, yang kecil-kecil nggak bisa maju, tertindas. Begitu ya. Jadi tujuan diulur-ulur agar masalah pagar laut, betul, diulur-ulur terus, diulur-ulur. Jadi ini sudah hampir 1 jam kami live. Ini sudah menit-menit terakhir kami sampaikan bahwa menurut analisa kami, kasus ijazah Bapak Joko Widodo yang diduga palsu yang bergulir di Polda Metro Jaya ini tidak akan pernah sampai ke pengadilan. Akan dicari 1001 macam cara untuk menghindari proses pengadilan. Pertama. Yang kedua, tidak akan pernah ditindaklanjuti lebih serius selama masih presiden kita hidup Jokowi, Bapak Jokowi. Selama presiden kita masih merasa bahwa yang membuat dia jadi presiden adalah Bapak Joko Widodo, karena sesuai dengan pernyataannya kan bahwa kita bisa menang karena didukung oleh presiden ke-7. Itu pernyataan Pak Prabowo sendiri. Artinya Pak Prabowo meyakini bahwa karena Bapak Joko Widodo lah dia bisa jadi presiden, bukan karena dipilih oleh rakyat Indonesia. Kami doakan kepada sahabat sekalian, semoga kita semua tetap dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin.